wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya di rumah. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Gunakan masker ketika berpergian, cuci tangan sesering mungkin, dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah supaya virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali sekolah lagi. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tema kemarin. Jika kemarin kalian sudah mempelajari tentang negara di kawasan Asia Tenggara beserta sistem pemerintahannya, nah hari ini kita akan mempelajari tentang kesimpulan teks dan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Sebenarnya kita tinggal mengulang materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan memantapkan supaya kalian lebih paham lagi. Oke, langsung saja ya. Membuat simpulan teks dan mengomentarinya. Simpulan yang baik mengandung hal-hal sebagai berikut. 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ada pesan yang ingin disampaikan. 2. Intisari dari tulisan atau teks. 3. Pernyataan yang dimulai dari khusus ke umum. Kosakata yang baku dan pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar kalian bisa membuat kesimpulan yang baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengomentari sebuah simpulan? Nah, ini adalah cara mengomentarinya. Mengomentari sebuah simpulan itu harus objektif dan sesuai dengan isi disertai alasan yang jelas dan logis. Jadi saat kalian membuat atau mengomentari sebuah simpulan, kalian harus mengomentari dengan apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Adapun cara mengomentari simpulan yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dulu dengan seksama isi kesimpulannya. Yang kedua, menentukan dan menulis komentar atau pendapat yang sesuai dengan isi simpulan menggunakan bahasa yang baik. Kemudian yang ketiga, sampaikanlah komentarmu secara lisan ataupun tertulis. Ingat, saat memberi komentar harus menilai atau mengomentari dengan apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Jadi komentar sesuai dengan isinya yang disertai dengan alasan yang jelas dan logis. Itu adalah bagaimana cara membuat simpulan dan mengomentari sebuah simpulan. Semoga kalian bisa memahami ya untuk materi bahasa Indonesia ini. Ini adalah materi yang cukup ringan. Setelah kalian bisa paham, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian juga sudah sering mempelajari ini, kita tinggal mengulang saja. Nah, di sini Bu ini ambil contohnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan merawat flora dan fauna. Sebenarnya selain ini masih banyak lagi contoh dari sila 1 sampai sila kelima penerapannya yang sudah kalian kerjakan di subtema 1 sampai subtema 2 kemarin. Nah, ini Bu ini mengambil contohnya yang berkaitan dengan merawat flora dan fauna saja. Kalian simak ya. Penerapan sila pertama dalam merawat dan
Yang pertama, merawat hewan dan tumbuhan sebagai rasa syukur. Ada rajin menyirami tanaman, memberi makanan hewan dengan teratur, memberi makan hewan kelaparan. Nah, untuk yang ketiga ini, rajin menyiram, memberi makan hewan, memberi makan, ini adalah bentuk rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus menjaganya. Sama dengan yang kemarin, rasa syukur itu masuk di sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, sila yang kedua adalah mengobati hewan yang sedang sakit, memberi pupuk agar tumbuhan tidak layu, membawa hewan ke dokter hewan, membawa hewan yang sakit ke dokter hewan. Ini sama halnya dengan kita memanusiakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memberikan keadilan kepada makhluk hidup yang lain. Kemudian ada bangga terhadap keberagaman hewan dan tumbuhan di Indonesia, ikut melestarikan tumbuhan dan hewan langka, mencegah kepunaan hewan langka. Ini adalah bentuk dari penerapan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi kita bangga terhadap apa yang sudah kita miliki, terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian di sila yang keempat, yang menerapkan merawat flora dan fauna. Ada musyawarah untuk membagi tugas menyiram tanaman. Intinya di sila keempat ini ada diskusi dan ada musyawarahnya. Menikmati merawat tanaman, menghargai pendapat orang lain tentang usulan. Ini adalah sila yang terakhir, sila ke-5. Ada memuji teman yang pandai, merawat tanaman, memberikan pupuk tanaman dengan adil, melakukan kegiatan catch try feeding. Jadi ini hanya sebagian kecil dari cara penerapan nilai-nilai dan sila dalam Pancasila. Secara luas sudah dijelaskan di subtema 1 dan subtema 2 kemarin. Ada intinya di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti berkaitan dengan Tuhan. Apapun yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu rasa bersyukur, toleransi dalam beribadah, keyakinan dan lain-lain. Kemudian di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, berkaitan dengan manusia, memanusiakan manusia. Ada yang menjenguk teman yang sedang sakit, menolong. Kemudian yang sila ketiga intinya persatuan, itu berarti bersatu, menjaga persatuan. Kita kemarin contohnya ada membeli produk dalam negeri dan lain-lainnya. Yang keempat itu intinya adalah musyawarah dan diskusi. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial. Ini bisa berarti juga memberikan keadilan untuk semuanya. Kita bisa bersikap hemat, tidak boros, rajin menyapu dan lain-lain itu juga bisa. Nah, itu adalah pemahaman saja untuk penerapan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Sebenarnya kita hanya mengulang saja. Nah, selanjutnya coba untuk hari ini kalian kerjakan tugas berikut ini. Nomor 1, ada gambar apa itu kira-kira soalnya. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di samping? Kemudian sila Pancasila berapakah yang diterapkan dalam kegiatan tersebut? Sila berapa itu? Dan tuliskan bunyi silanya. Paham ya? Yang kedua, nah, sila Pancasila berapakah yang diterapkan dalam kegiatan tersebut? Mudah sekali, dan tuliskan bunyi silanya. Yang ke B,
Tuliskan 3 contoh sikap lain yang sesuai dengan sila tersebut. Jadi nomor 2 itu sila berapa, dan yang B itu kalian menyebutkan contoh lain dari sila tersebut. Kemudian yang ketiga ada tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang keempat terakhir, sebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengomentari sebuah simpulan. Nah, ini adalah tugas untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Mungkin Bu Eni rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.